Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin fala udwan illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Kedawung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, hanya beribadah kepada Allah, tidak mengharapkan selain dari Allah. Artinya kita tidak syirik, termasuk dalam beribadah apapun. Selalu kita ingat bahwa tujuan ibadah itu bukan ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh atasan, tapi semuanya kita kembali pada lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita niat ibadah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ini akan tenang, tidak melihat kanan kiri, kita lurus melihat hanya kepada satu tujuan, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dilarang oleh Allah, kita sekuat tenaga untuk menghindarinya atau untuk menjauhinya, karena melanggar larangan Allah adalah bagian dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita beribadah sederhana, tidak begitu lengkap, tidak begitu banyak apa adanya, akan tetapi niatnya lurus karena Allah dan juga menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga. Artinya amal sedikit tapi tidak ada murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya untuk mencapai surga itu lebih cepat, atau hisabnya tidak seperti orang yang banyak amalnya, banyak ibadahnya, tapi murka Allah begitu banyak dan tidak sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita pada kesempatan yang baik ini, kita laksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, jangan diembel-embeli segala macam, hanya fokus kepada niat karena Allah, dan juga jauhi larangan Allah dengan sekuat mungkin, agar kita ini menjadi orang yang insya Allah di akhirat cepat hisabnya, artinya tidak terlalu banyak pertanyaan di yaumil akhir. Kemudian dalam ayat terakhir, yaitu tadi yang berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali membawa Islam, karena kita ini adalah makhluk yang banyak sekali godaannya, banyak sekali macam-macamnya. Makanya dalam doa itu ada menginginkan husnul khotimah, agar penghujung yang baik. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Kedawung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang baik ini membawa judul keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya sampai menjelang, kalau dulu ada namanya imsak. Sholat tarawih ini termasuk adalah sholat qiyamul lail. Sholat ini banyak sekali rakaatnya, ada yang 8 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat, dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan witir. Witir itu paling sedikit adalah 1, 3, 5, dan paling banyak 11. Itulah witir.
Oleh karena itu, mari kita pada kesempatan yang baik ini untuk melaksanakan Qiyamul Lail ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Kedaung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan keutamaan sholat tarawih ini yang termaktub dalam buku Duratun Nasihin, yaitu yang artinya adalah mutiara para penasehat, yang tujuannya adalah memotivasi agar kita ini senantiasa sholat atau beribadah dengan giat dan tidak ada merasa bahwa ini adalah pahalanya sedikit. Oleh karena itu, dengan kitab ini adalah kitab yang paling bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk beribadah. Sebagaimana kita ketahui, dalam kitab itu ada keutamaan sholat taraweh di malam pertama, yaitu di situ disebutkan apabila kita melaksanakan sholat taraweh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka mendapatkan pahala bagaikan bayi baru lahir. Kemudian di hari kedua melaksanakan sholat taraweh dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan diampuni dirinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiganya, yaitu apabila kita melaksanakan sholat taraweh dengan ikhlas, para malaikat ini yang dibawa arsy berseru memulai beribadah tentunya untuk mendoakan kita yang sholat taraweh di hari ketiga. Dan seterusnya sampai ke 29 atau 30. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, bisa kita lihat intinya bahwa dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa beribadah di bulan suci Ramadan dengan iman, ingat dengan iman, lalu mengharapkan hanya semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, mari kita semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya, fardhoil yang disebutkan tadi adalah sebenarnya substansinya adalah sama, yaitu pengampunan dosa. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, baik malam maupun siang, insya Allah kalau kita semuanya karena Allah, kita ini akan diampuni segala dosanya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, yaitu dari secara kasat mata, sebenarnya kita itu bisa melihat bahwa fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dalam sholat tarawih itu banyak. Sebagaimana misalkan kita datang dari rumah untuk sholat berjamaah, lalu di dalamnya di situ ada itikaf. Itikaf itu adalah berpahala. Terus sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah pun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadl bisab'in wa ishrin darajat." Yaitu artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, yaitu mendapatkan 27 derajat. Oleh karena itu, kalau kita melihat secara kasat mata bahwa keutamaan sholat taraweh itu banyak. Tadi sebutkan ada itikaf, ada silaturahmi, ada yaitu fadilah yaitu sholat berjamaah 27 derajat, dan juga macam-macam. Akhirnya dalamnya ada ukhuwah Islamiyah dan sebagainya. Kemudian dari Ibnu Rajab Al-Hambal rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau juga membagi bahwa dalam bulan suci Ramadan ini ada jihad. Satu jihad pada siang hari, yaitu kita melaksanakan
puasa menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu. Karena dalam puasa ini tidak semata-mata kita menahan lapar dan haus, akan tetapi menahan hawa nafsu yang berkenaan dengan maksiat. Terutama maksiat ghibah. Nah, ini sering sekali nih. Ghibah yang kalau lihat scroll-scroll di YouTube, itu ada di sosmed itu kadang-kadang kita baca komentar isinya miring-miring. Nah, dalam hal ini itu adalah bagian kalau kita cemplung ke dalamnya atau kita ikut-ikutan, niscaya itu kita masuk dari dalamnya ghibah, adu domba atau namimah dan sebagainya. Mulai subuh sampai maghrib tidak mengumbar nafsunya, baik itu nafsu mulut maupun nafsu yang berkenaan dengan tingkah laku kita. Insya Allah kita masuk dari golongan orang yang berjihad di siang hari. Dan yang terakhir, jihad di malam hari. Jihad di malam hari ya seperti kita ini melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat taraweh. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari jihad yang kita laksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah. Itu datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang singkat ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.